Judul khotbahnya Merdeka Karena Ada Malaikat Tuhan Bagimu. Kita akan baca dari Lukas 22 ayat kita semua. Lukas 22. Iya, makasih Ibu Max Leo yang sudah typing ayatnya. Ya, Lukas 22 ayat 43 saya bacakan buat kita semua. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Sekali lagi saya bacakan Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan, ayatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka Karena Ada Malaikat Tuhan Bagimu. Saya mengambil ayat tentang Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita juga memahami bahwa kenapa sih Yesus juga perlu malaikat, ya. Padahal kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah. Tapi kenapa Dia juga kita sebenarnya tidak bingung, Bapak Ibu saudara, karena kita tahu bahwa Yesus adalah manusia 100% dan Dia juga adalah Allah 100%. Dalam sikap dan dalam situasi-situasi tertentu, Yesus menunjukkan bahwa benar-benar Dia adalah manusia, dan ini adalah keadaan Dia sebagai manusia 100%. Dia tidak menggunakan kealahannya. Itu sebabnya kalau saudara membaca ayat-ayat firman Tuhan waktu Yesus bergumul, ya, di Taman Eden, itu sampai peluhnya seperti titik-titik darah, karena beberapa penafsir mengatakan bahwa itu ada pembuluh darah yang pecah oleh karena ketakutan. Dia sedang ada dalam posisi sebagai manusia sempurna dan menghadapi ketakutan, dan itu sebabnya dia membutuhkan malaikat. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena saya ingin menunjukkan kita belajar bahwa kalau Yesus yang adalah manusia 100% dan juga Allah 100% membutuhkan malaikat Tuhan, maka saya dan saudara harus sadar bahwa kita juga membutuhkan malaikat Tuhan untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Dan dalam kekristenan, malaikat Tuhan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bukanlah sesuatu yang baru muncul. Ya, kalau kita baca perjanjian lama, kita mulai dari kitab Kejadian, ada malaikat, ya, dengan ada kerub, ya, malaikat kerub yang dengan pedang bernyala-nyala menjaga pohon kehidupan, ya. Kemudian kita tahu tentang Abraham, ya, Bapak Ibu saudara-saudara, juga sering dikunjungi oleh malaikat, ya. Bapak-bapak, atau dapat dikatakan kalau kita disebut sebagai para patriark, mereka juga dikunjungi oleh malaikat, ya. Ini membuktikan bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk menolong orang percaya. Bahkan kalau saudara baca di dalam Ibrani 13 ayat 2, Ibrani 13 ayat 2, di situ dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya sebagai orang percaya ada malaikat Tuhan. Makasih Ibu Max Leo. Ada malaikat Tuhan ada di sekitar saya dan saudara. Ada malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus menyadari ini, mengerti kebenaran ini. Ya, selamat malam Bu Gemeda, si Berani, Tuhan berkati. Nah, malaikat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, diutus untuk menolong orang percaya, untuk menjaga orang percaya, bahwa kita tidak berjalan sendiri. Selain Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita, ada malaikat Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, ya, berjalan dengan saya dan Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang gadis yang pulang malam dan dia rumahnya agak masuk ke dalam dan itu gelap, Bapak Ibu saudara-saudara, dan
Seringkali ada kejahatan di situ, dan gadis ini begitu takut, tapi karena dia anak Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatmu untuk menjaga aku, ya. Dan saudara tahu waktu dia lewat jalan itu dia ketakutan karena dia lihat ada seorang laki-laki bertubuh besar dengan banyak tato sedang berdiri di situ, dan gadis itu lewat, saudara-saudara, sebenarnya dia begitu takut. Tetapi dia lewat dengan tenang, dan orang itu atau preman itu yang bertato itu tidak berbuat apa-apa. Dan kemudian besok dia sampai di rumah, dia tidur, dan waktu dia membuka televisi besoknya, dia kaget karena ada berita bahwa tadi malam terjadi perkosaan di lorong itu, ya, atau di jalan itu ada terjadi perkosaan. Dan kemudian saudara-saudara, mereka coba untuk cari tahu lewat CCTV. Mereka menemukan bahwa ada gadis yang lain yang lewat sebelum gadis yang diperkosa itu, saudara. Jadi polisi tanya, kenapa waktu gadis yang pertama lewat engkau tidak memperkosa dia, tapi engkau memperkosa gadis yang berikut? Dan penjahat ini, preman ini bilang bahwa waktu gadis yang pertama lewat, saya tidak melakukan apa-apa karena saya melihat ada seorang besar berjalan di belakang dekat dengan gadis itu seperti melindungi dia. Jadi saya tidak bisa atau saya tidak berani berbuat apa-apa. Dan gadis yang nonton televisi ini, saudara, yang nonton televisi ini dia memuji Tuhan karena dia meyakini bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang telah dikirim oleh bagi orang Kristen. Saya dan saudara tidak perlu takut karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita. Mungkin saudara berkata, wow, Pak Frans atau Pak Pendeta, saya ada di perantauan, saya ada di tempat yang jauh, ada banyak masalah, ada banyak ketakutan. Saya mau katakan kepada saudara, sebagai orang percaya kita punya malaikat Tuhan yang akan menjaga, melindungi kita. Mungkin engkau merasa sendiri, tapi jangan takut. Sepanjang engkau setia dengan Tuhan, engkau bergantung kepada Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi engkau. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya, Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai orang percaya, kita belajar untuk percaya kepada janji Tuhan, belajar untuk bergantung kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa kita punya malaikat Tuhan. Nah, mari kita belajar lebih jauh. Yang pertama yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, merdeka karena ada malaikat Tuhan bagimu, yaitu ada malaikat bagi setiap orang percaya. Ya, sekali lagi, merdeka karena ada malaikat Tuhan bagimu, yaitu ada malaikat bagi setiap orang percaya. Perhatikan sekali lagi, kenapa saya mengatakan Yesus adalah manusia sempurna, dan dia juga membutuhkan pertolongan, dia juga membutuhkan kekuatan, dia juga membutuhkan perlindungan sebagai manusia. Kepada kita bahwa ada malaikat yang menyertai dia. Sekali lagi, dalam Lukas 22 ayat 43 tadi dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya coba untuk melihat Bapak Ibu saudara, kata Yunani untuk menampakkan diri itu berasal dari kata Yunani optanomahe. Optanomahe menampakkan diri, tapi optanomahe itu juga mempunyai arti kamu akan melihat. Artinya saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, engkau yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau yang percaya kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan malaikatnya. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi kita. Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong saya dan saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, karena Tuhan untuk kita pulang. Tapi kalau tidak, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya dan kita akan melihat pertolongannya begitu nyata. Ya. Kemudian kata optanomahe ini juga mempunyai arti aku akan menguji. Ibu saudara-saudara, bahwa
Tuhan akan mengirimkan malaikat, dia akan mengutus malaikat untuk mengunjungi saya dan saudara dimanapun kita berada. Bahwa tempat yang tidak nyaman, tidak baiklah dalam tanda kutip, tapi saya melihat bahwa Tuhan melindungi saya, Tuhan menjaga saya. Saya percaya bahwa ada malaikat Tuhan. Ya, kalau saudara membaca firman Tuhan dengan jelas, ya, waktu Petrus dalam Kisah Para Rasul, setelah Yakobus dibunuh oleh Herodes, ya, dan orang-orang pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu senang dengan apa yang dilakukan oleh Herodes yang membunuh Yakobus. Kemudian Herodes menangkap Petrus, ya, menyuruh menangkap Petrus dan dipenjara, saudara-saudara. Dia dipenjara yang dijaga begitu ketat, saudara-saudara, berlapis-lapis, ya, dijaga. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan belum mengizinkan untuk Petrus mati, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya datang. Waktu Petrus sedang tidur, malaikat datang menyuruh dia untuk memakai jubahnya, dan kemudian malaikat membuka pintu gerbang menyuruh dia keluar. Dikatakan bahwa Petrus berpikir bahwa dia sedang bermimpi, tetapi malaikat itu menuntun Petrus sampai keluar dan Petrus menjadi bebas. Saya mau katakan kepada saudara bahwa malaikat Tuhan masih terus bekerja, masih terus menyatakan kemuliaannya. Tuhan mengutus malaikat untuk menjawab doa kita, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan mujizatnya. Yang penting adalah kita sebagai orang percaya terus hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka engkau tidak perlu takut. Saya membaca dalam buku tafsirannya William Barclay. William Barclay mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di dalam pandangan Yahudi itu setiap orang percaya itu punya malaikat. Saya punya malaikat, Bella punya malaikat, Ibu Max Leo punya malaikat, iya, Bang Harefa punya malaikat, Ibu Elva punya malaikat, Ko Jos punya malaikat, Saudari Nancy punya malaikat, Pak Maksi dan Ibu Lita punya malaikat, Bu Meida punya malaikat. Tai kita, ya, setiap orang percaya ada malaikat Tuhan yang terus menyertai orang percaya, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang menjadi janji Tuhan. Bahkan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 10 dan 11. Matius 18 ayat 10 dan 11. Di situ Yesus berkata begini, kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Yesus dengan jelas berkata bahwa ada malaikat menjaga anak-anak kecil. Ini sedang berbicara tentang semua, sebenarnya adalah bicara tentang semua kita orang percaya. Ada malaikat Tuhan yang diutus khusus untuk saya dan saudara, untuk menjaga, melindungi kita. Karena itu kita tidak perlu takut. Ya, saya menonton satu video yang saya sangat diberkati sekali. Ya, kisah nyata terjadi di Amerika. Ya, Bapak Ibu Saudara, seorang gadis kecil bernama Chelsea, 14 tahun. Dia menderita penyakit pneumonia yang parah sekali. Ya, parah sekali. Ya, dan kemudian kondisinya makin parah, saudara-saudara. Dan dokter berkata bahwa dia hanya tinggal hidup 36 jam. Ya, dia hanya tinggal hidup 36 jam. Dan saudara, keluarga, semua keluarganya, baik dari pihak papanya maupun mamanya, sudah datang untuk lihat dia, seolah-olah mereka sedang datang untuk berpamitan, karena beberapa waktu lagi anak ini akan meninggal, saudara-saudara. Ya, dan di rumah sakit anak ini sepertinya keluarga sudah hands up, akhir dia hidup, saudara. Anak ini hidup. Dan saudara-saudara, sesuatu terjadi waktu tengah malam. Ya, terjadi sesuatu, yaitu para tenaga medis di rumah sakit ini di Amerika, saudara. Mereka kaget karena melihat ada perubahan di tengah malam. Ya, Chelsea mengalami pemulihan dan dia mulai pulih, makin lama makin pulih, makin lama makin pulih. Dan mereka kaget bahwa kemudian dia menjadi sehat. Ya, dan waktu mereka melihat CCTV, mereka kaget karena di tengah malam, di tengah
masuk dari pintu, cahaya yang cukup terang masuk dari pintu kamar dari Chelsea, ada masuk, dan itu yang membuat pada saat itulah Chelsea mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan tahukah saudara, akhirnya Chelsea menjadi sehat sempurna. Dia dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Padahal dokter berkata dia hanya punya waktu 36 jam. Dan saudara tahu, semua tenaga medis meyakini bahwa ada malaikat Tuhan yang datang untuk melakukan atau menyatakan kemuliaan Tuhan buat Chelsea, sehingga Chelsea boleh disembuhkan oleh Tuhan. Karena itu apapun pergumulanmu, apapun masalah, sakit, penyakit, engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mintalah Tuhan menolong engkau. Biarlah Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan masih terus bekerja. Dia masih mengutus malaikatnya untuk menolong saya dan saudara, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua adalah merdeka karena ada malaikat Tuhan bagimu, yaitu ada malaikat diutus untuk melayani orang percaya. Jadi bukan saja setiap kita punya malaikat, tapi tujuan Tuhan mengutus malaikat adalah melayani kita, melayani orang percaya. Karena itu orang Kristen tidak perlu takut terhadap apapun, tidak perlu takut terhadap setan. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau engkau setia dengan Tuhan, engkau rajin untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, engkau tidak perlu takut. Nah, sekali lagi dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, saya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat kata memberi kekuatan ini berasal dari kata Yunani eniskoo. Eniskoo ini mempunyai arti bukan saja memberikan kekuatan, tapi juga mempunyai arti pulihkan kekuatan. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini saya dan saudara merasa tidak mampu, saya dan saudara merasa takut, saya dan saudara merasa musuh atau masalah begitu besar. Tapi saya mau katakan, mintalah Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepadamu. Mintalah Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga engkau, melindungi engkau. Karena itulah janji Tuhan bagi kita. Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani kita. Ya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong saya dan saudara. Bahkan kata eniskoo ini juga mempunyai arti untuk tumbuh kuat. Jadi tujuannya memberikan kita kekuatan, kita dapat menerima kekuatan baru waktu kita merasa putus asa, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Minta Tuhan, kirim malaikatmu untuk menolong aku, kirim malaikatmu untuk campur tangan dalam pergumulanku, dalam tantanganku. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat 7 di situ dikatakan, Mazmur 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Makasih Ibu Max Leo. Jadi kita tidak perlu takut sebagai orang percaya. Ada malaikat Tuhan berkeliling di dalam kehidupan kita, berkeliling untuk menjaga, melindungi keluarga kita, menjaga, melindungi apa yang Tuhan percayakan bagi kita, apa yang Tuhan anugerahkan, melindungi milik kita sebagai orang percaya. Karena itu sekali lagi kita tidak perlu takut. Tuhan akan menjaga, melindungi saya dan saudara. Mungkin kita merasa kita kecil, merasa kita minoritas, merasa kita tidak mampu. Saya mau katakan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga, melindungi kita. Ingat ya, waktu orang Aram mau menyerang bangsa Israel, ya, Alkitab
melihat ada begitu banyak tentara ya dari Aram sudah datang untuk menyerang mereka, dan mereka bujangnya itu menjadi ketakutan. Tetapi Elisa berkata jangan takut ya, dan Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata dari si bujang ini. Dan Alkitab mengatakan waktu matanya dibuka oleh Tuhan ya, bujang ini melihat ada malaikat begitu banyak ada menjaga dan melindungi bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu putus asa. Percayalah bahwa ada malaikat Tuhan yang akan menjaga engkau, ada malaikat Tuhan yang akan menolong engkau. Mungkin malam ini engkau merasa sendiri, mungkin malam ini engkau merasa kecewa, mungkin malam ini engkau merasa putus asa. Mintalah kekuatan, mintalah Tuhan, kirimlah malaikatmu untuk menolongmu, untuk campur tangan, untuk memberikan kekuatan, untuk melindungi, untuk campur tangan, untuk berperang bagi engkau, untuk menyatakan kemuliaan bagi kehidupanmu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu. Kalau engkau takut akan Tuhan, ingat tadi Mazmur berkata bahwa ada malaikat Tuhan berkeliling, berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Karena itu mari kita bersuka cita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu video yang saya nonton, dan terbuka aja saya merasa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ya, ada satu kisah yang terjadi Bapak Ibu Saudara, terjadi di Amerika pada tahun 1969 ya. Ada videonya di saya. Ya, seorang gadis, seorang ibu bernama Ivy Olsen. Ivy Olsen Saudara, baru diceraikan oleh suaminya ya. Jadi dia diceraikan oleh suami dan dia punya 2 anak, dan dia harus bawa anak itu ya. Dan saudara-saudara, dia harus keluar dari rumah dan mencari apartemen. Dan waktu dia cari apartemen, saudara-saudara, dia hanya bisa menyewa apartemen 1 kamar. Dan waktu dia masuk ke kamar, dia mulai merasa sendiri, dia mulai merasa putus asa karena dia tidak punya cukup uang untuk melanjutkan kehidupannya. Sekalipun dia kerja ya di tempat dokter ya, di tempat praktek dokter, tapi gajinya begitu kecil dan dia begitu merasa putus asa, begitu merasa sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Ivy Olsen ini besoknya saudara-saudara, sebenarnya besoknya itu adalah hari Thanksgiving, hari di mana orang Amerika mengadakan apa yang disebut dengan hari pengucapan syukur. Dan ibu ini, saudara-saudara, ibu Ivy Olsen ini mengajak anak-anaknya untuk membuat mereka tidak banyak pikiran, dan anak-anaknya juga tidak stres karena mereka harus tinggalkan papanya ya. Saudara, dia ajak mereka untuk bermain di lapangan ya. Di lapangan pada sore hari ya, bermain di lapangan ya, di kota itu ya, dan kemudian mereka bermain. Habis bermain ya, ibu Ivy Olsen ini menyadari bahwa dia sudah mulai lapar, anak-anaknya juga sudah mulai lapar, tapi mereka tidak punya uang. Dan teristimewa ini hari Thanksgiving, harusnya mereka bikin makan malam ya. Kalau saudara tahu orang Amerika biasanya mereka panggang kalkun ya, ayam kalkun itu makanan khas Thanksgiving ya. Nah kemudian dia pulang saudara, dan dia merasa, Tuhan bagaimana, siapa yang bisa tolong kami, siapa yang bisa membuat malam ini menjadi malam yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak punya uang, dan akhirnya dia ajak anak-anaknya untuk pulang. Dan waktu mereka pulang Bapak Ibu Saudara-saudara, nah mereka kontrak ya di apartemen di lantai 2. Dan waktu mereka naik ke lantai 2, pas mereka sedang naik tangga, mendadak ada seorang ibu dari lantai 1 melihat mereka ya. Ada seorang ibu dari lantai 1 melihat mereka dan berkata, "Oh,
ayo, mari turun, datang ke rumahku, ya, datang ke rumahku. Mari kita rayakan Thanksgiving, ya, mari kita merayakan Thanksgiving. Awalnya Ibu Ivy dan kedua anaknya tidak mau. Orang Amerika kan paling jaga, saudara. Tapi karena ibu ini ngotot, dia bilang, ayo, saya mengajak kalian, mari. Dia begitu ngotot, dan Ibu Ivy ini tahu bahwa makan, ya. Jadi akhirnya sungkan, tetapi kemudian dia turun ke bawah dan mereka mulai, ternyata ibu ini sudah menyiapkan begitu banyak makanan. Ada ayam kalkun panggang, saudara, ya. Wow, semua makanan enak, ya, dan mereka menikmati, ya, semua seperti, dan begitu akrab, ya. Dia juga merasa luar biasa, suasananya betul-betul seperti ada perayaan Thanksgiving yang luar biasa. Anak-anaknya senang makan, dan setelah mereka habis makan, saudara-saudara, ya, dan kemudian saudara, mereka minta permisi, kemudian mereka naik ke atas, ya, mereka naik ke atas, dan karena makanannya begitu banyak, ibu ini berkata, ambil beberapa, dibawa saja, ya, dibawa ke kamar kalian. Jadi mereka ambil saja, saudara-saudara, dan bawa ke kamar, saudara-saudara. Besok pagi, Ibu Ivy Olsen ini, saudara-saudara, dia turun ke bawah, dia mau bawa pulang tempat makanan daripada ibu itu. Jadi dia turun ke bawah, ya, dia pergi ke ruangan itu, dia ketuk pintunya, tidak ada orang buka. Kemudian dia ngintip ke dalam, dia lihat kok ruangannya agak gelap dan tidak ada perabot di dalamnya, ya, tidak ada perabot di dalam ruangan itu. Dia coba untuk ketuk-ketuk, dia coba untuk lihat lebih ke dalam, ya, tidak ada orang, tidak ada perabot dalam ruangan itu. Kemudian dia datang ke manajer dari apartemen itu, dan dia berkata, Pak, ibu yang di sebelah itu, ruangan itu ada di mana, ya? Dan pemilik apartemen ini kaget, ya. Dia berkata, ibu, ruangan itu sudah kosong sekitar 10 minggu yang lalu. Jadi tidak ada orang di situ. Dan pemilik apartemen ini agak kaget juga dengan ibu ini, karena maksudnya Ibu Ivy ini, karena dia berkata bahwa ada seorang ibu, dan dia ceritakan semua yang terjadi tadi malam, ya, semua yang terjadi tadi malam. Dan pemilik apartemen ini berkata, ibu sehat, ya, karena mungkin dia berpikir ibu ini mungkin ada gangguan, ya, masa ruangan itu kosong kok tadi malam ketemu orang di situ dan makan di situ, makan ayam kalkun di situ, ya. Dan karena dia pemilik apartemen ini seperti tidak senang dengan cara dia bertanya, jadi Ibu Ivy, dia merasa dia begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia ingat tadi malam, saudara, waktu dia makan, yang luar biasa, ibu ini bisa tahu, ya, kesukaan daripada Ibu Ivy Olsen ini, yaitu dia paling suka dengan salad kentang, ya, dan malam itu salad kentangnya enak sekali. Dan ibu ini juga bisa tahu bahwa dia bekerja di tempat praktek dokter, padahal dia belum cerita. Waktu dia ingat apa yang tadi malam kejadian, bagaimana dia menyiapkan makanan salad kentang, dia tahu bahwa Ibu Ivy Olsen ini kerja di tempat praktek dokter. Ibu Ivy Olsen ini menyadari bahwa itu malaikat Tuhan. Kalau bukan malaikat Tuhan tidak mungkin, karena dia tahu kebutuhan mereka. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menghibur dia, menguatkan dia. Tuhan mengutus malaikat ubah. Dia percaya bahwa dia tidak sendiri. Ada malaikat Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga untuk berjalan dalam kehidupannya. Untuk itu dia tidak pernah takut lagi. Saya mau katakan, apapun masalahmu malam ini, apapun pergumulanmu malam ini, jangan pernah takut. Ada malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan kita, untuk menolong kita,
untuk menjaga kita, untuk melayani kita, bahkan untuk memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi semua. Saya akan putarkan satu pujian yang merupakan pujian lama. Mungkin beberapa di antara saudara tidak tahu, tapi pujian ini sangat memberkati saya juga. Bersama malaikat di surga. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, tiap kali kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tidak sendiri. Karena ada malaikat Tuhan di sekeliling kita.